Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, ini kalau dilihat dari daftar 4 pemain tersubur Milan adalah 4 pemain yang berada di garis terdepan Milan ya. Ada Giroud sebagai ujung tombak dan kemudian 3 pemain lainnya berposisi sebagai penopang lini depan Milan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Harus dalam keadaan sehat ya, karena dini hari nanti akan ada pertandingan yang super bersejarah teman-teman. Kita berpotensi meraih Scudetto di hadapan rival sekota di pertandingan Derby della Madonnina Milan melawan Inter. Kick off jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai terlewat teman-teman, kita cerewetin live bareng-bareng. Dan jangan lupa juga teman-teman ikutan giveaway yang gua adain, berhadiah jersey away Ninja Turtle ya, dengan cara menebak skor pertandingan Milan melawan Inter. Informasi lebih lanjut silahkan langsung lihat aja Instagram gue @cekinggita. Oke deh teman-teman, langsung aja kita mulai cerewetin Inter hari ini. Gue mau preview tipis-tipis derby spesial dini hari nanti. Kenapa gue bilang derby spesial? Karena kalau sampai Inter menang, waduh, ini akan menjadi momen yang sangat amat bersejarah dan belum tentu bisa terulang di 1000 purnama ke depan ya teman-teman. Coba bayangin aja teman-teman, kapan lagi ada kesempatan ya partai penentuan Scudetto kok jadwalnya bisa pas banget dengan jadwal derby. Ini artinya perayaan Scudetto bisa dilakukan tepat di hadapan rival ya, orang-orang yang selama ini seneng banget ngejek-ngejek kita. Dan bukan cuma itu yang bikin terasa spesial. Scudetto kita yang kali ini bukan sekedar Scudetto ya, karena ini merupakan bintang kedua, Scudetto ke-20 kita. Inter berhasil mendapatkan Scudetto ke-20 lebih dulu dibandingkan Milan dan merayakannya tepat di hadapan fans Milan. Aduh, ini derbynya bernilai 100 kali lipat, gokil. Jadi, sekali lagi teman-teman, ini adalah pertandingan yang sangat amat bersejarah. Derby bukan sembarang derby karena penentuan Scudetto, dan Scudetto bukan sembarang Scudetto karena bernilai bintang kedua. Dan lucunya lagi teman-teman, punggawa Inter ya, pasukan Inter yang berpotensi memenangkan derby bersejarah ini diisi oleh pemain-pemain spesial menurut gua. Yang pertama ada Hakan Calhanoglu yang dihina-hina ya, dicaci maki oleh Zlatan Ibrahimovic dan Theo Hernandez. Lalu kemudian pemain yang kedua ada Juan Cuadrado yang selama belasan tahun membuat kita sakit hati, membuat kita sebel. Ternyata ada nama dia muncul menjadi salah satu bagian dari sejarah Inter. Ini kan gak masuk akal banget ya sebetulnya musim ini. Lalu kemudian pemain spesial yang ketiga ada Acerbi yang 2 musim lalu ketika Milan meraih Scudetto, kita sempat menuduh dia ya sengaja melakukan hal yang membuat Milan bisa mencetak gol ke gawang Lazio sehingga berujung Scudetto. Lalu kemudian pemain penting yang keempat adalah Di Marco. Kapan lagi nih ada momen pemain akademi Inter berhasil menembus pemain inti ya, pemain penting, mencetak banyak gol dan assist dan menjadi bagian dari sejarah bintang kedua Inter di hadapan para fans Milan. Aduh, ini momen yang 1000 purnama ke depan kayaknya sulit banget terulang. Oh iya teman-teman, ini ada fakta menarik. Di pertandingan Giornata sebelumnya kita ditahan seri oleh Cagliari ya, dan ternyata di Giornata ini Cagliari kembali menahan seri Juventus. Artinya di Giornata lalu kita memang menghadapi tim yang lagi on fire. Sementara itu rival kita di Giornata lalu bermain Serie A melawan Sassuolo, dan di Giornata ini ternyata Sassuolo dibantai di kandang sendiri oleh Lecce 0-3. Ini berarti dari sisi Milan menurut gua mereka sedang dalam tekanan berat, dan dari sisi fisik maupun mental terkuras habis-habisan karena mereka bertanding di Europa League dan kalah dari Roma 2 kali home and away. Sekarang kita lihat bareng-bareng untuk prediksi line up. Ini dari sisi Inter tidak ada perbedaan sama sekali ya. Prediksi dari 3 media besar, baik Sky Sport, Gazzetta maupun Corriere dello Sport memprediksi susunan pemain yang sama. Di posisi kiper ada Jan Sommer. Kemudian untuk trio back kembali dihuni oleh Pavard ya, setelah dia absen di pertandingan sebelumnya karena skorsing akumulasi kartu. Dia akan ditemani oleh Acerbi dan Bastoni. Lalu kemudian untuk gelandang, 3 media besar memprediksi Darmian akan mengisi wingback kanan ya, ditemani oleh Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan dan Di Marco. Tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian di lini depan Lautaro kembali hadir untuk menemani Thuram. Nah, yang menarik disimak justru prediksi line up dari Milan teman-teman, karena ada perbedaan yang sangat amat mencolok antara prediksinya Gazzetta dan Corriere dello Sport. Namun yang pasti
Milan akan sangat keropos di belakang karena akan tampil tanpa Thiaw. Ini akumulasi kartu. Lalu ada Kalulu dan Kier juga mengalami cedera. Menurut prediksi dua media besar ya, Gazzetta dan Corriere dello Sport, Milan akan tampil dengan formasi 4-2-3 doa. Di barisan belakang, Gazzetta dan Corriere kompak nih memprediksi kipernya Maignan, lalu 4 back diisi oleh Calabria, Tomori Cafe, Gabbia, dan Theo Hernandez. Untuk posisi double pivot ada satu nama yang diprediksi oleh dua media besar akan bermain, yaitu Reinders. Tetapi yang membedakan adalah partnernya nih. Menurut La Gazzetta, partner dari Reinders adalah Adli yang bukan Taher. Lalu menurut Corriere, partnernya adalah Benacer. Kemudian untuk barisan depan, wah ini nih puncak dari segala kontroversi. Apa iya Pioli berani bereksperimen ya di partai sepenting ini? Karena menurut La Gazzetta, ujung tombak yang dipasang adalah Leao yang didukung oleh Musa, Loftus-Cheek, dan Pulisic. Wah, menurut gue pribadi ini sangat amat menarik sih. Sepertinya Pioli ingin memanfaatkan kecepatan Leao ya untuk mengobrak-abrik Acerbi, dan ini menurut gue sangat amat masuk akal sih. Akan tetapi kalau versinya Corriere dello Sport ini standar sih. Memang susunan lini depan terbaiknya Milan ya. Ujung tombak ada Giroud, lalu didukung 3 pemain yang sangat berbahaya, Pulisic, Loftus-Cheek, dan Leao. Oh ya, ini ada beberapa pemain Milan yang diprediksi akan menjadi starter ya di pertandingan derby, dan menurut gua mereka mungkin akan kelelahan banget nih karena bermain 90 menit di pertandingan lawan Roma ya, di pertandingan sebelumnya, yaitu ada Giroud, Leo, Theo Hernandez, Tomori, Gabbia, dan juga Maignan. Nah, yang menarik justru di posisi double pivot si Reinders, dia tidak bermain sama sekali di pertandingan lawan Roma, entah karena faktor taktik atau teknik ya. Yang jelas dia tidak terpakai di partai lawan Roma, tetapi di partai lawan Inter justru dua media besar mengatakan dia akan menjadi starter. Mungkin dia ini senjata rahasia ya, sengaja disimpan di partai lawan Roma, dipersiapkan khusus untuk menjadi senjata andalan Milan di partai derby nanti. Atau jangan-jangan nanti malah menjadi sumber kelemahan Milan, entahlah. Oh ya teman-teman, kemarin di sesi latihan minggu, para penggawa Inter bertemu dengan para fans ya, yang sudah memadati area latihan Inter, gokil banget. Kurvanort ngomong begini nih ke hadapan para pemain Inter. Kalian telah membuat sejarah dan besok kalian selangkah lagi menjadi legenda. Belum pernah ada yang bisa memenangkan Scudetto di hadapan rival. Kami semua sangat bangga kepada kalian. Kita adalah yang terbaik di Italia. Hajarlah mereka. Wah, gokil. Dan menurut laporan La Gazzetta, teman-teman, demam Scudetto sudah mewabah nih di kota Milan. Artikelnya La Gazzetta, headline-nya begini. Scudetto fever. Wah, di demam Scudetto. Ratusan fans berada di tempat latihan untuk menyemangati Inter. Parade resmi Scudetto sudah dimulai lebih awal. Hari ini Inter akan menatap langit malam berbintang di Appiano Gentile, di mana mereka akan tidur di markas seperti yang rutinitas mereka lakukan selama ini. Apalagi menjelang derby kali ini, sepertinya nasib sudah mempersiapkan mereka. Tidak ada fans Inter di dunia yang tidak menantikan Senin malam nanti. Meskipun klub secara terbuka memilih untuk tidak menonjolkan diri, namun selama berminggu-minggu seluruh isi ruang ganti sudah membayangkan Scudetto diraih di hadapan setan merah. Kurvanort merencanakan invasi di depan Pinetina sebelum jam 4 sore waktu setempat. Setelah tim tiba untuk sesi latihan terakhir, akan ada ratusan orang di luar gerbang dengan bendera, megafon, dan spanduk. Semuanya telah diizinkan oleh otoritas publik. Sementara itu, demam derby semakin meningkat di kota ini. Tiket telah terjual habis selama berminggu-minggu, namun masih ada fans Inter yang berharap mendapatkan sisa tiket dari pendukung Rossoneri yang kecewa dan tidak akan hadir langsung menyaksikan tim kesayangan mereka. Jika Inter berhasil meraih Scudetto pada Senin malam, maka para penggemar akan memenuhi jalanan pada malam hari itu juga, meskipun diperkirakan akan terjadi badai. Lokasi utama harusnya di katedral seperti biasanya, namun beberapa jalan akan ditutup untuk menghindari kontak antara kedua fanbase pasca pertandingan. Bagian terbesar dari perayaan adalah pada hari berikutnya, hari Selasa, untuk parade resmi. Semoga ini tidak membuat para pemain menjadi jumawa ya, menjadi ngeremehin, latihannya nggak fokus. Karena yang terbayangkan oleh gue adalah kalau Milan sampai bisa menahan seri atau bahkan mengalahkan Inter, wah itu para fansnya pasti akan berkoar-koar ya. Kemenangan di derby kali ini kepuasannya melebihi Scudetto. Itu kan anak-anak Milan paling jago tuh bikin argumen-argumen yang aneh-aneh. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer,
dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Inzaghi sendiri teman-teman sebetulnya sudah mengingatkan ya di konferensi pers sebelum pertandingan. Inzaghi ngomong begini, "Saya harus jujur, kami juga membicarakan perjalanan musim ini dengan seluruh punggawa di tim, bahwa di musim ini perjalanan sungguh luar biasa. Perjalanannya sangat indah dan besok bisa menjadi hari yang lebih indah lagi. Mari berharap pertandingan besok adalah hari besar, namun bukan sebuah obsesi bagi kami dan seluruh pemain. Kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan sejak 13 Juli, sejak awal musim. Kami telah mendominasi liga dan sekarang puncak pendakian akan segera berakhir dan kami ingin melihat hasilnya. Tetapi sekali lagi, partai derby bukanlah obsesi bagi kami. Pertaruhan untuk pertandingan besok sangat tinggi meskipun kami telah memenangkan 5 derby terakhir. Dan partai derby besok tidak akan berarti apa-apa bila kami tidak menang. Sehingga yang terpenting saat ini adalah bagaimana kami mempersiapkan penampilan di lapangan. Kami akan menghadapi peringkat kedua di liga. Mereka bermain di kandang. Mereka akan melakukan segalanya untuk mempersulit kami dalam pertandingan kali ini." Wah, setuju banget sih sama Inzaghi. Kita tidak boleh menjadikan ini sebuah obsesi dan jangan sampai meremehkan Milan. Karena biar gimana pun juga mereka ada di peringkat 2 liga. Mereka bukan tim kacangan ya. Dan kalau dilihat-lihat nih, lini depan mereka sangat berbahaya. Ini teman-teman bisa lihat di layar ya, daftar pencetak gol dan pencetak assist terbanyak Milan. Untuk daftar pencetak gol terbanyak ada Giroud dengan 13 gol, disusul oleh Pulisic 10 gol, Leao 7 gol, dan kemudian Loftus-Cheek 6 gol. Nah ini kalau dilihat dari daftar 4 pemain tersubur Milan adalah 4 pemain yang berada di garis terdepan Milan ya. Ada Giroud sebagai ujung tombak dan kemudian 3 pemain lainnya berposisi sebagai penopang lini depan Milan. Dan keempat pemain ini bukan cuma soal produktif gol ya, tetapi juga produktif mencetak assist. Untuk deretan top assist Milan juga diisi oleh Leao, Giroud, dan Pulisic. Artinya 4 pemain yang ada di sektor depan Milan ini semuanya sangat amat berbahaya. Gue bisa membayangkan Milan adalah tim yang sangat berbahaya di lini depan. Tetapi di derby kali ini mereka keropos di belakang nih, karena mereka akan tampil tanpa Thiaw, Kalulu, dan juga Kier. Untuk jalannya pertandingan dini hari nanti, Inzaghi mungkin akan seperti biasanya, akan ngebut banget di 15 menit. Tetapi gue melihatnya Milan akan sangat kelelahan di pertengahan babak kedua. Nah di saat itulah gue berharap Lautaro Martinez kembali mencetak gol dan Yann Sommer please clean sheet di derby. Kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, gue mau bacain catatan menarik dari pelatih terbaik di dunia, Simone Inzaghi. Selama dia melatih Inter ya, di 3 musim terakhir, Inzaghi mencatatkan prestasi yang luar biasa. Prestasi yang pertama, Inter selalu berhasil melewati babak penyisihan grup Liga Champions bersama Simone Inzaghi. Lalu kemudian prestasi yang kedua, Inter selalu finish 3 besar di Serie A. Dan kemudian prestasi yang ketiga ini yang paling luar biasa. Selama Simone Inzaghi menangani Inter, setidaknya setiap musimnya Inter selalu berhasil meraih 2 trofi. Di musim ini kita sudah membungkus Supercoppa dan tersisa 1 lagi nih dini hari nanti. Semoga kita membungkus Scudetto. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan,